sangat mungkin pernah menjadi korban kekerasan dan melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Mereka juga biasanya terpapar dengan adegan kekerasan yang ditayangkan media massa. Kita masih membahas mengenai bullying, suatu fenomena sosial yang bisa saja terjadi sejak masa anak-anak. Saya membagi penjelasan tentang bullying ke dalam 3 video. Di video pertama, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, batasan, dan tipe-tipe bullying. Di video kedua, saya akan membahas mengenai siapa saja yang bisa menjadi pelaku, serta korban bullying, serta dampak bullying. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai antisipasi serta penanggulangan perilaku bullying. Siapa saja yang biasanya menjadi pelaku bullying? Pelaku bullying biasanya adalah orang-orang yang cenderung bersifat agresif. Mereka juga mudah marah dan impulsif dengan toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Mereka memiliki kebutuhan kuat untuk mengontrol dan mendominasi orang lain. Mereka kurang menghargai orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Pembuli sangat mungkin pernah menjadi korban kekerasan dan melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Mereka juga biasanya terpapar dengan adegan kekerasan yang ditayangkan media massa. Pelaku bullying kerap kali menganggap dirinya terancam dan karena itu dia akan menyerang sebelum diserang. Mereka juga tidak merasa bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Mereka mendapatkan dukungan dari teman-teman sebaya dan menjadi populer karena kasus-kasus yang mereka ciptakan. Mereka sangat mungkin berasal dari keluarga yang pro atau permisif terhadap kekerasan. Dan jika terjadi di sekolah, biasanya mereka berasal dari sekolah dengan manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah. Sementara itu, siapa saja yang berpotensi menjadi korban bullying? Korban bullying yang paling rentan menghadapi risiko lebih tinggi adalah anak-anak yang berasal dari masyarakat yang terpinggirkan. Mereka dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, mereka sebagai penyandang disabilitas, atau orang-orang migran dan pengungsi yang bertubuh lebih kecil, ringkih, sakit-sakitan, atau berusia lebih muda. Mereka juga cenderung mengekspresikan sikap ragu-ragu atau takut-takut, dan seringkali mereka dikucilkan atau tidak memiliki banyak teman. Nah, sekarang, apa dampak bullying? Bullying berdampak pada setiap pihak yang terlibat, baik mereka yang dibully, mereka yang membuli, atau mereka yang menyaksikan tindakan bullying, bahkan lembaga dengan isu bullying secara keseluruhan. Dan masalah ini dapat bertahan hingga masa dewasa. Bagi korban, bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mentalnya. Korban bullying dapat mengalami masalah sosial, emosional, prestasi, baik prestasi akademik atau nanti prestasi kerja. Secara fisik, korban berpotensi mengalami beragam penyakit atau kelemahan tubuh karena perubahan pola tidur, pola makan, serta kegiatan harian lainnya. Secara emosional, mereka juga bisa merasakan kesedihan, kecemasan, kemarahan, atau depresi. Sangat mungkin mereka akan menutup diri, menghindari pertemuan dengan banyak orang, atau kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di sekolah atau di tempat kerja, bullying bisa berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi, baik prestasi belajar atau prestasi kerja. Kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, menghadapi dan menyelesaikan masalah, bertindak kreatif, inovatif, dan produktif juga berkurang drastis. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti misalnya bunuh diri atau balas dendam. Pada pelaku, dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa tindak kekerasan dan perilaku kriminal hingga masa dewasa.
Mereka akan cenderung agresif dan terlibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, melakukan tindakan pelecehan, perusakan, serta berbagai tindakan yang tidak terpuji. Pada orang-orang yang mengamati kejadian, alias bystanders, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka individu lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa individu mungkin akan bergabung dengan si penindas atau si pembuli karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikan tindakan bullying. Mereka juga dapat mengalami peningkatan penggunaan tembakau, alkohol, atau obat-obatan, memiliki masalah kesehatan mental termasuk depresi dan kecemasan, serta terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.